Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali masuk dalam ibadah Pelkat PKP yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Pembacaan firman pada sore hari ini terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Mari kita persiapkan ayat bacaan kita pada sore hari ini dari kitab Amsal pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Jika kita sudah menemukannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur buat berkat penyertaan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami, terkhusus kami kaum ibu yang pada saat ini ya Tuhan menempatkan diri dalam ibadah persekutuan kami Pelkat PKP, dan pada saat ini tibalah kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami setiap kaum ibu, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana kabar hari ini? Harapannya tentunya kita baik-baik saja dan dipenuhi dengan sukacita. Sama seperti firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini, membawa kabar sukacita bagi yang mendengarkan. Amsal juga mengajak kita menentukan jawaban dari begitu banyak pilihan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perlu kita ketahui kitab Amsal, kitab yang berisikan tentang nasihat, didikan, dan hikmat. Dalam Amsal sering kita ketemui kata-kata ayah, ibu, anak, teman. Dalam Amsal, nasihat mencakup yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu menceritakan tentang kehidupan dan nasihat dari seorang ayah, ibu, dan anak. Begitu juga dengan teman, bagian dari lingkungan sekitar. Amsal secara garis besar berbicara tentang manusia. Manusia yang dikatakan di sini adalah manusia yang diberkati Tuhan. Manusia atau orang yang diberkati Tuhan, kita dapat temui bahwa manusia yang diberkati Tuhan, manusia yang dikaruniai hikmat. Dan manusia yang diberkati Tuhan, manusia yang dikaruniai perilaku yang benar. Seperti pembacaan kita pada sore hari ini dengan judul perikop yang terambil dari SBU, tetaplah di jalan orang benar. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus kita Kristus, dalam Amsal 4 ayatnya yang pertama, di sana dinyatakan nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Dalam Amsal pasal 4 ayat yang pertama, di sana berarti seorang ayah atau orang tua tentunya menginginkan anak-anaknya tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Hidup dalam kebenaran seperti cahaya fajar. Cahaya fajar adalah cahaya di pagi hari yang timbul menerangi kegelapan. Itulah yang diharapkan ada setiap seorang ayah terhadap anak-anaknya. Anak-anak yang berjalan di jalan kebenaran tentunya mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu umur yang panjang
dan lain sebagainya. Cahaya kebenaran seperti cahaya fajar itu tertulis dan dinyatakan dalam ayatnya yang ke-18 pembacaan kita pada sore hari ini, yang menyatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang berjalan di jalan benar seperti cahaya fajar. Seperti yang saya katakan tadi, cahaya fajar adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Malam berganti dengan pagi hari, dan cahaya fajar yang menerangi kegelapan itu berarti seperti kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang menerangi hal-hal yang buruk. Begitu juga dengan kebaikan yang menerangi kehidupan kita. Dan di sana juga dinyatakan yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari yang artinya adalah puncak cahaya terang. Dari pagi sampai siang, cahaya itu semakin bertambah. Cahaya yang semakin bercahaya, dan puncak cahaya adalah di tengah siang hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-18 ini menyatakan dan menginginkan, Tuhan menginginkan kita, semakin kita diberkati, kiranya kita semakin terang. Semakin diberkati, semakin terang. Dalam pembacaan kita di ayat yang ke-19 ini berbanding terbalik. Di ayatnya yang ke-19 dinyatakan di sana, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Di ayat yang ke-19 ini menentukan bahwa di dalam hidup kita ada dua pilihan. Yang pertama, terang. Yang kedua, gelap. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terang. Hidup di dalam terang, yaitu ketika kita mengikut Yesus, terang itu mengikuti hidup kita. Terang itu menerangi kehidupan kita. Tetapi ketika kita memilih hidup di dalam gelap, yang artinya tidak ada terang sedikit pun, hidup kita dalam kuasa kegelapan. Berbicara tentang pilihan, tentunya berbicara tentang membuat keputusan yang tepat. Tentu ketika kita ingin memutuskan sesuatu memerlukan ketenangan dan konsentrasi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di saat tekanan hidup begitu berat, perekonomian keluarga carut marut, kehilangan pekerjaan, usaha tidak berjalan atau tidak laku, bahkan masalah datang secara bertubi-tubi, masih bisakah kita membuat keputusan yang tepat dan benar? Secara pemikiran manusia, tentu kita seringkali mengatakan, saya tidak bisa dan saya tidak mampu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tapi Amsal saat ini mengajak kita untuk melihat dan merenungkan cara kerja kuasa Tuhan dalam hidup kita yang benar di hadapan Allah. Kita akan dimampukan menyelesaikan segala persoalan hidup, dan kita dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, mengalir di dalam kehidupan kita jika kita hidup di jalan Tuhan. Kita bisa melihat tumbuh kembang anak-anak kita. Kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan suami, keluarga. Sekalipun ada permasalahan,
yang kita temui dalam kehidupan kita, tapi Tuhan memampukan kita untuk menjalaninya, dan Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk kita saling menguatkan. Tetapi sebaliknya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seperti ayatnya yang ke-19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Apabila kita hidup jauh dari kuasa Allah dan lebih memilih hal-hal yang penuh dengan kuasa kegelapan, maka kita akan menemui lebih banyak kendala. Dalam gelap, kita tidak dapat melihat, bahkan kita bisa tersandung. Karena segala sesuatu yang dimulai dalam kegelapan akan mendatangkan celaka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal mengajar kita untuk cerdas dalam memilih dan mengambil keputusan yang tepat. Kita boleh belajar dari kitab Amsal. Jadilah ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang senantiasa berserah kepada Tuhan, menjadi terang bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.